Oke, kita lanjutkan di tahapan berikutnya, gitu ya. Di tahapan berikutnya mengenai akuntansi sebagai suatu tipe informasi. Sebelum Bu Tio melanjutkan di materi ini, Bu Tio akan menyampaikan lagi bahwa untuk jenis-jenis laporan keuangan, gitu ya, karena terkadang mahasiswa taunya adalah untuk akuntansi, laporan keuangan untuk akuntansi adalah hanya ada 3, gitu ya, neraca, laba rugi maupun perubahan modal. Tetapi menurut PSAK terbaru, gitu ya, PSAK terbaru, jenis laporan keuangan itu ada 6, gitu ya. Yang pertama adalah laporan perubahan posisi keuangan atau neraca, yang kedua adalah laporan perubahan laba rugi, dan yang ketiga laporan perubahan modal, yang keempat laporan arus kas, yang kelima catatan atas laporan keuangan, dan yang keenam adalah laporan keuangan komparasi. Itu ya. Jadi saya berharap mahasiswa tahu jenis-jenis laporan keuangan sesuai dengan standar PSAK yang terbaru. Oke, kita masuk ke dalam akuntansi sebagai suatu tipe informasi. Apa aja itu? Ada 2. Yang pertama adalah informasi kuantitatif dan yang kedua adalah informasi non kuantitatif. Apa itu sebenarnya informasi kuantitatif? Informasi kuantitatif adalah informasi yang ada keterkaitan dengan data-data yang menunjukkan angka atau numerik, misalnya data keuangan dan lain-lain. Jadi, informasi-informasi yang ada keterkaitan dengan data-data keuangan itu masuk ke dalam informasi kuantitatif yang berbau angka. Sedangkan untuk informasi-informasi non kuantitatif atau informasi kualitatif, ini adalah informasi yang ada keterkaitan dengan informasi deskriptif. Contohnya adalah catatan atas laporan keuangan, data karyawan, dan lain-lain, gitu ya. Loh Bu Tio, kenapa catatan atas laporan keuangan masuk ke dalam informasi non kuantitatif atau informasi kualitatif? Bukannya Bu Tio tadi menyampaikan bahwa CALK itu masuk ke dalam laporan keuangan, gitu ya. Misal ada beberapa pertanyaan dari mahasiswa seperti itu, misal. Ya, betul, catatan atas laporan keuangan memang masuk ke dalam jenis dari laporan keuangan. Tetapi perlu kita ketahui bahwa di dalam catatan atas laporan keuangan itu selain data-data numerik, itu juga data-data kualitatif. Contohnya, ketika perusahaan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang ada keterkaitan dengan keuangan, misal menentukan metode metode penyusutan, menentukan metode pencatatan kas, gitu ya. Kemudian menentukan metode-metode yang ada keterkaitan dengan catatan khusus perusahaan. Itu semuanya masuk di dalam CALK. Jadi selain ada data keuangan yang berbau angka, juga ada data keuangan yang ada keterkaitan dengan deskriptif atau kualitatif, gitu ya. Nah, di sini juga ada dicontohkan dengan data karyawan. Jadi informasi-informasi yang ada keterkaitan dengan data-data karyawan atau data-data yang kualitatif, gitu ya, itu masuk ke dalam informasi non kuantitatif. Kalau ditanya lebih penting mana, ya, lebih penting mana, informasi kuantitatif atau informasi non kuantitatif? Ya, dua-duanya ini sangat penting semua. Tidak ada yang lebih condong ke informasi kuantitatif, gitu ya. Tidak ada yang lebih condong menjawab ke informasi non kuantitatif, gitu. Karena dua-duanya ini adalah informasi yang benar-benar harus diketahui oleh perusahaan. Kalau informasi kuantitatif adalah informasi-informasi yang berbau numerik, contohnya ada data-data keuangan, gitu ya. Tapi kalau informasi-informasi non kuantitatif itu juga tidak kalah penting, karena ini ada keterkaitan dengan bagaimana perusahaan untuk itu mengambil sebuah keputusan atas informasi-informasi kualitatif yang sudah didapatkan sebelumnya. Ya, jadi kalau ada pertanyaan lebih penting mana antara informasi kuantitatif dan informasi non kuantitatif, semua dua informasi ini adalah sama-sama penting. Oke, kita masuk ke persamaan ya antara akuntansi manajemen, gitu ya, dengan akuntansi keuangan. Apa persamaan akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan? Yang pertama adalah dilihat dari pemerolehan laba. Jadi
baik di akuntansi manajemen, misal saya contohkan adalah laporan keuangan gitu ya, ke laba rugi misalnya saya contohkan seperti itu. Kemudian di akuntansi manajemen juga laba rugi juga kayak gitu. Karena apa? Nanti di akuntansi manajemen kita juga diminta untuk membuat laporan laba rugi gitu ya. Setelah kita membuat laporan laba harga pokok produksi dengan laporan harga pokok penjualan, nanti itu endingnya adalah kita juga diminta untuk membuat laporan laba rugi. Jadi laporan laba rugi ini tidak hanya di laporan keuangan saja, tetapi di laporan keuangan manajemen gitu ya, internal perusahaan itu juga dibuatkan yang namanya laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi gitu ya, ketika menghasilkan sebuah laba itu rumusnya adalah sama, baik laba rugi yang ada di akuntansi keuangan maupun laba rugi yang nantinya akan dihasilkan di akuntansi manajemen. Itu rumus untuk mendapatkan laba itu adalah sama, yaitu pendapatan dikurangin biaya. Ini rumus umum. Kemudian yang kedua, persamaan yang kedua itu adalah penggunaan informasi operasi ya. Baik laporan keuangan ya maupun harga pokok produksi ya, dua contoh ini gitu ya. Itu nanti endingnya gitu ya. Endingnya adalah yang dipakai adalah saldo akhir pada masing-masing akun atau rekening. Dilihatnya dari mana Bu Tio? Dari buku besar. Ya, misal kalau laporan keuangan ya, berarti kita melihatnya adalah dari buku-buku besar pada masing-masing akun. Misal kas, misal modal, misal persediaan dan lain-lain. Untuk harga pokok produksi pun juga sama, yang dilihat juga dari nilai akhir. Misal biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik. Itu yang dilihat adalah nilai akhir, dan nilai akhir itu nanti akan diekspor ke dalam laporan keuangan yang nantinya akan dihasilkan oleh perusahaan, baik laporan keuangan dan kemudian baik yang namanya laporan keuangan yang dihasilkan oleh internal perusahaan ya. Jadi penggunaan informasi operasi ini adalah informasi akhir atau saldo akhir dari masing-masing akun ya, itu nanti yang dijadikan dasar untuk perusahaan di dalam membuat laporan akhir, baik laporan keuangan maupun laporan harga pokok produksi, seperti itu. Kemudian ada yang namanya peran akuntansi manajemen sebagai satu tipe akuntansi. Peran akuntansi manajemen sebagai suatu tipe akuntansi. Apa aja itu? Yang pertama adalah pencatat skor. Yang kedua adalah penarik perhatian. Yang ketiga adalah penyedia informasi untuk pemecahan masalah. Apa yang dimaksud dengan pencatat skor? Pencatat skor itu dilakukan oleh manajer atau bagian yang ditunjuk dengan syarat teliti, relevan, dan handal atau reliable. Ya. Jadi pencatat skor ini dilakukan oleh pimpinan puncak. Tidak, pimpinan puncak. Pimpinan puncak ini siapa? Bisa direktur, bisa manajer, ya, bisa SPV, karena ini ada keterkaitan dengan manajerial. Kalau kita ngomong mengenai manajerial gitu ya, berarti kita ngomong mengenai puncak-puncak pimpinan. Seperti itu. Jadi ada direktur, kemudian ada manajer, ada SPV, ya, di mana mereka itu mempunyai bawahan untuk dikomando. Nah, pencatat skor di sini akan penting sekali dan dibutuhkan ketelitian, ya, dibutuhkan informasi-informasi yang relevan dan dibutuhkan informasi yang handal. Karena pencatat skor ini adalah orang yang nantinya akan mengambil sebuah keputusan atas informasi-informasi yang nantinya gitu ya, yang nantinya dijadikan dasar untuk membuat keputusan. Informasi-informasi ini juga harus diteliti, ya, juga harus yang handal, juga harus yang relevan. Maka yang namanya manajer ini benar-benar orang yang harus gitu ya, harus mempunyai mempunyai analisa yang bagus, yang konkret. Jangan sampai keputusan yang nantinya akan dikeluarkan itu akan salah.
yang nantinya berdampak terhadap going concern dari perusahaan. Going concern adalah keberlanjutan dari perusahaan. Ya, jadi penyata skor ini berarti fokusnya adalah ke manajerial, berarti adalah pimpinan-pimpinan yang menjadi komando bawahannya berdasar atas informasi yang sudah dikumpulkan ya, dan dianalisa dengan teliti, relevan, serta handal yang nantinya akan dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan. Kemudian yang kedua adalah penarik perhatian. Penarik perhatian ini adalah mengevaluasi dan lebih memperhatikan bagian departemen yang memiliki kinerja yang baik, kurang baik, atau buruk. Ya, jadi akuntansi manajemen ya itu dijadikan dasar ya untuk mengetahui mana bagian-bagian atau departemen-departemen ya yang mempunyai kinerja baik, kurang baik, atau buruk. Dilihatnya dari mana, Bu Tio? Kira-kira dilihatnya dari ya, hasil laporan akhir. Hasil laporan akhir. Misalnya seperti ini. Misalnya departemen produksi. Ya, dalam satu hari, misalnya sesuai dengan rencana produksi, dalam satu hari departemen produksi ya, itu harus menyelesaikan 1000 unit produk. Tetapi pada kenyataannya, gitu ya. Departemen produksi itu hanya bisa menyelesaikan 800 produk, misal. Rencananya 1000 produk, aktualnya 800 produk. Berarti di sini ada selisih, ada selek di sini. Bagaimana menentukannya? Ya, apakah baik, apakah kurang baik atau buruk? Rencananya 1000, aktualnya hanya 800. Apakah itu buruk? Belum tentu. Seorang manajer harus benar-benar harus tahu dulu lapangannya. Ya, turunnya kuantitas jumlah ini itu diakibatkan karena apa? Apakah memang benar-benar kinerja karyawannya yang kurang bagus ya, ataukah memang dari mesinnya yang tidak jalan, misal meskipun jalan tapi lambat misalnya. Ya, atau mungkin listrik yang sering mati, atau yang sering mesin yang mengalami kerusakan dan lain-lain. Jadi seorang manajer itu benar-benar harus mampu melihat kondisi di lapangan. Ya, jadi dengan penurunan kuantitas dari 1000 menjadi 800, itu seorang manajer itu tidak bisa langsung mengambil keputusan bahwa departemen ini buruk, tidak boleh seperti itu, tapi benar-benar harus dievaluasi kenapa terjadi penurunan. Kalau memang dari mesinnya bagus gitu ya, gitu, dari support listrik pendukung, biaya-biaya pendukung baik support bahan baku maupun tenaga listrik dan lain-lain itu bagus gitu ya, tapi kok tetap terjadi penurunan produksi seperti itu, ya berarti memang itu jelas-jelas buruk. Berarti memang kinerja karyawan perlu ditingkatkan lagi. Ya, jadi penarik perhatian di sini itu adalah menarik kemampuan seorang manajer untuk bisa langsung melihat kondisi lapangan yang sebenarnya, meskipun mereka punya bawahan-bawahan yang bisa dijadikan sebagai informan. Ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, penyedia informasi untuk pemecahan masalah. Manajer harus memilih di antara beberapa tujuan dan metode untuk melaksanakan tujuan yang dipilih. Hanya satu dari berbagai rencana yang dapat dipilih. Komentar serupa dapat dibuat untuk fungsi pengendalian. Ya. Jadi ketika seorang manajer mempunyai beberapa alternatif pilihan ya, untuk diputuskan, maka seorang manajer ini harus mengumpulkan banyak informasi, harus benar-benar mengumpulkan informasi, baik informasi yang main gitu, yang utama, maupun yang driver, maupun yang pendukung. Ya. Nah, jadi memang informasi-informasi yang dijadikan manajer untuk mengambil satu keputusan dari berbagai alternatif pilihan tadi, gitu ya. Itu memang harus tepat. Karena apa? Karena digunakan untuk controlling,
maka digunakan untuk controlling. Gitu. Seorang manajer harus mampu mengontrol kondisi perusahaan. Nah, seorang manajerial itu juga harus mampu mengontrol apa yang menjadi ranah kerjanya, mampu mengontrol bawahannya di dalam bekerja. Oleh karenanya, informasi-informasi yang didapatkan seorang manajer itu memang harus valid, harus handal, seperti itu. Nah, berarti ada 3 indikator peran akuntansi manajemen sebagai suatu tipe akuntansi. Ada pencatat skor, ada penarik perhatian, dan ada penyedia informasi untuk pemecahan masalah. Nah, di sini ada yang namanya fungsi manajemen, ya. Fungsi manajemen ada perencanaan atau planning, ada pelaksanaan atau coordinating dan directing, ada pengendalian atau controlling, dan kemudian ada pengambilan keputusan atau decision maker. Nah, fungsi manajemen, ya, fungsi manajemen itu ada 4 di sini, ya. Ada 4. Ada perencanaan, ada pelaksanaan, ada pengendalian, ada pengambilan keputusan. Apa itu perencanaan atau planning? Keputusan manajemen tentang apa yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang untuk membantu perusahaan dalam mencapai tujuan. Ya, jadi apa-apa yang ingin dirancanakan, apa-apa yang akan dilakukan oleh perusahaan, itu salah satu fungsi dari manajemen, ya, yaitu perencanaan. Kemudian pelaksanaan, ya. Coordinating. Apa itu coordinating? Coordinating adalah koordinasi dalam melaksanakan planning yang telah ditetapkan supaya bisa berjalan seperti yang bisa diharapkan. Itu mengkoordinasi, ya. Jadi setelah perencanaan itu sudah ditetapkan, maka, ya, fungsi manajemen ini adalah mengkoordinasikan, ya, mengkoordinasikan dalam pelaksanaan perencanaan yang sudah ditetapkan di awal tadi. Kemudian ada directing. Apa itu directing? Directing adalah pengawasan dari pelaksanaan pada saat planning itu dijalankan. Di sini termasuk pengarahan dan orang-orang yang menjalankan planning tersebut. Ya. Jadi, selain manajer itu mampu mengkoordinasi, dia juga bisa mampu mengomando, mengarahkan orang-orang yang nantinya akan menjalankan kegiatan. Orang-orang yang nantinya akan menjalankan kegiatan apa yang sudah direncanakan di awal. Itu namanya pelaksanaan, yaitu di dalamnya ada coordinating dan directing. Kemudian ada pengendalian atau controlling. Aktivitas manajerial untuk memonitor implementasi rencana dan melakukan perbaikan sesuai kebutuhan. Pengendalian biasanya dicapai dengan menggunakan umpan balik. Umpan balik itu apa sebenarnya? Umpan balik adalah informasi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi atau memperbaiki langkah-langkah yang dilakukan dalam mengimplementasikan suatu rencana. Rencananya apa aja? Yaitu menyusun program, menyusun anggaran, mengoperasikan dan pelaporan, serta yang terakhir adalah penilaian. Nah, mengendalikan ini juga penting sekali. Salah satu fungsi manajemen yang krusial juga. Jadi setelah semua rencana sudah dibuat, ya, kemudian sudah dikoordinasikan, kemudian sudah dikomando kepada orang-orang yang nantinya akan melaksanakan kegiatan tersebut, yang terakhir ini harus bisa dikendalikan. Kalau sebuah kegiatan tidak ada pengendaliannya, ya berarti nanti hasilnya juga tidak akan maksimal. Inilah pentingnya seorang manajer, harus mampu mengendalikan. Inilah pentingnya seorang pemimpin, harus mampu mengendalikan kondisi lapangan. Ya. Jangan sampai apa yang sudah diarahkan, apa yang menjadi tujuan utama perusahaan, ya, itu akan terpecah-pecah. Kalau semuanya itu akan terpecah-pecah, ya berarti nanti semuanya akan keluar dari zona
ya, zona visi dan misi dari perusahaan itu sendiri. Jadi pengendalian ini harus benar-benar bisa dijalankan oleh seorang pimpinan manajerial. Yang terakhir di sini adalah pengambilan keputusan, yaitu proses pemilihan di antara berbagai alternatif. Ya, manajer harus memilih di antara beberapa tujuan dan metode untuk melaksanakan tujuan yang dipilih. Ya, ini tepat. Jadi mengambil keputusan itu juga salah satu dari fungsi manajemen. Ya, manajer itu harus benar-benar pandai dalam pengambilan keputusan. Jangan sampai keputusan diambil itu adalah berat sebelah. Jangan sampai keputusan yang diambil itu adalah merugikan dari tujuan utama perusahaan. Oleh karenanya, pengambilan keputusan ini sebelum manajer itu memutuskan, maka manajernya harus mengumpulkan informasi-informasi. Benar-benar harus melihat, memantau, mengawasi di lapangan kegiatan yang sebenarnya itu seperti apa. Baru bisa menyimpulkan atau baru bisa mengambil keputusan. Ya. Jadi besok apabila ada mahasiswa, terutama untuk mahasiswa manajemen ya, atau mungkin mahasiswa akuntansi, dan nanti kalau kalian ingin mengambil skripsi ya, atau nanti di semester depan atau nanti ada mata kuliah metodologi penelitian membuat proposal yang dimana kalian mengambil bidang konsentrasi akuntansi manajemen dan permasalahan yang kalian ambil adalah kinerja manajerial. Ya, maka indikator-indikator ini itu nanti yang nantinya akan kalian jadikan sebagai dasar untuk mencari data atas permasalahan yang sudah kalian angkat. Jadi kalau misal judul kalian adalah analisis ini gitu ya, terhadap kinerja manajerial, atau mungkin judulnya adalah analisis partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial misalnya. Nah, berarti nanti di sini kalian mengangkat tentang kinerja manajerial. Kalau kalian mengangkat kinerja manajerial, berarti kalian harus mengumpulkan indikator-indikator, 4 indikator ini. Ada perencanaan, ada pelaksanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Ya. Kalian sekarang mahasiswa-mahasiswa yang mengambil mata kuliah akuntansi manajemen ini, jika kalian besok ingin mengambil penelitian yang ada bidang konsentrasi akuntansi manajemen dan mengarah ke kinerja manajerial, 4 fungsi manajemen ini kalian harus perkuat gitu ya, benar-benar harus kalian pelajari secara mendalam. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada kegiatan manajerial. Sebenarnya kegiatan manajerial tuh apa aja, Bu Tio? Ya, di situ ada menetapkan standar, ada melaksanakan anggaran, ada mengukur hasil pelaksanaan, ada membandingkan standar dengan hasil pelaksanaan, ada menetapkan penyimpangan, dan yang terakhir ada yang namanya melakukan perbaikan terhadap penyimpangan yang sudah terjadi. Ya. Jadi kegiatan-kegiatan manajerial, ya, kegiatan-kegiatan manajerial, selain tadi dari fungsi manajemen yang sudah kita ketahui, maka kegiatan dari seorang manajer itu ada 6 ini. Menetapkan standar, melaksanakan anggaran, mengukur hasil pelaksanaan, membandingkan standar dengan hasil pelaksanaan, menetapkan penyimpangan, dan yang terakhir adalah melakukan perbaikan terhadap penyimpangan yang terjadi.